Di tempat kita berbagi cerita tentang keindahan suasana di Jambi. Kita berbagi cerita tentang keindahan budaya di kehidupan di berbagai daerah Indonesia, yaitu suasana di kota Jambi. Kali ini kita akan berbicara tentang kota Jambi, sebuah kota yang penuh pesona di tepian sungai Batanghari. Kota yang kaya sejarah, budaya, dan memiliki masyarakat yang ramah, serta kehidupan yang unik. Mari kita simak bersama bagaimana kehidupan di kota Jambi, dari sudut pandang warga, keindahan wisatanya, sehingga kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Yuk kita mulai perjalanan suara kali ini. Di sini saya sudah bertemu dengan seseorang yang berasal dari Jambi. Halo Mas. Ya, halo Masnya juga. Eh, Boleh nggak perkenalan boleh nggak perkenalan nama Anda sama alamat Mas dari mana? Baik, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya di acara ini. Saya perkenalkan, nama saya Kodri Rianto. Saya berasal dari Jambi, lebih tepatnya di Palmerah, Kota Jambi, Kabupaten Kota Jambi, Jambi. Oke, baik. Bisa nggak ceritakan bagaimana suasana kehidupan di kota Jambi sehari-hari? Di Jambi itu nggak terlalu ramai, ya bisa dibilang ramai, cuman nggak terlalu padat gitulah, masih bisa santai-santai lah kan. Juga masih banyak tempat-tempat seperti perkebunan dan sebagainya lah. Jadi kita itu di sana em, ya ya nyantai-nyantai gitulah. Baik, Mas. Apa yang paling khas dari suasana pagi di Jambi? Suasana pagi di sana ya, Iya. ya cukup tenang. Dan juga saya kan tinggal di daerah pinggiran kota juga kan, jadi Iya. kendaraan itu cuman kendaraan biasa lah, motor mobil biasa, nggak ada yang truk-truk lewat gitu kan. Kalau truk-truk itu biasanya lewat di daerah perkotaan yang emang mengarah ke provinsi lain, itu biasanya emang banyak para truk lewat yang menjadikan aktivitas jalanan itu ramai sekali. Oke. Apa yang membuat kota Jambi berbeda dari kota-kota di lain Sumatera? Nah, itu tadi kan kita itu tempatnya masih tergolong banyak daerah-daerah yang emang masih pedesaan lah. Iya. Dan di sana kan masih banyak perkebunan seperti sawit, karet, pinang, dan lain-lain. Jadi daerah perkotaan itu ya sebagian saja, sebagian kabupaten yang ada. Lebih banyak perkebunan ketimbang permukiman itu. Oh iya. Dan masih banyak juga penduduk desa-desa di pinggiran gitu kan, yang tinggal di pedalaman. Oke. Bagaimana kondisi lalu lintas dan transportasi di Jambi? Eh, Transportasi, kalau di sana itu di beberapa daerah juga emang masih menyediakan angkot. Dan juga ya di sana kadang ya hal lumrah di Indonesia lah kan, pasti ada macet, terus Iya. ya jalan biasa, ada juga jalan yang buruknya, jalan lubang-lubang itu. Begitu. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Jambi itu apa aja? Tempat
wisata, ada satu nih yang semua warga Jambi pasti tahu nih, yaitu Jembatan Gendala Arasi. Nah, itu salah satu ikonnya Jambi yang paling dikenal para masyarakat. Di sana kan berletak di Sungai Batanghari dan juga di Jembatan Gendala Arasi kalian juga bisa mengunjungi museum yang ada di sana. Nah, di museum itu juga berisi ilmu-ilmu peninggalan dari sejarah Islam di zaman dahulu. Dan juga di Jambi itu ada candi, namanya itu Candi Muaro Jambi, yang terletak di Muaro Jambi seperti namanya. Dan Muaro Jambi itu sampai sekarang ya masih dikunjungi lah para beberapa orang. Di sana kan menjadi tempat peninggalan kerajaan Sriwijaya dulu, tempat peninggalan bekas para kerajaan zaman dulu. Dan Candi Muaro Jambi itu juga memiliki luas yang lebih luas 8 kali lipat dari Candi Borobudur, kalau masnya tahu kan. Cuman kalau masnya coba ke sana pasti kayak, wah, candinya kan kecil-kecil itu. Tapi di samping itu memiliki luas yang emang sangat luas, sampai dijuluki candi terluas di Asia gitu. Kalau boleh saya ke sana lah. Harus nyobain. Harus coba lihat lah peninggalan sejarah di Indonesia itu. Iya, betul. Apa makanan khas Jambi yang wajib dicobain? Makanan khas ya, paling ya makanan di sana ya tempoyak itu yang mungkin wajib dicoba lah waktu di sana. Terus ada namanya juga sambal calo yang dari buah apa, lupa aku, campuran dari buah apa ya. Itu tadi kan masnya boleh mencoba olahan tempoyak yang di sana, itu bisa recommended lah. Mencoba citra rasa baru. Boleh. Apakah kuliner Jambi lebih didominasi rasa pedas atau manis? Kalau di sana mungkin lebih sering ke manis-manis, asam dan pahit ya. Kalau pedas-pedas mungkin ya kayak masakan Padang sih biasa di sana. Banyak juga yang jualan sate Padang itu kan, yang jualannya pun asli orang Padang juga. Yang merantau ke Jambi gitu kan, jadi lumayan banyak yang jualan. Bagaimana suasana pasar tradisional di kota Jambi? Pasar tradisional ya ramai dengan Nah, pasarnya itu kalau di tempat saya kan itu tadi di kota Jambi kan, di pinggiran kota. Jadi saya itu kalau ke pasar di sana itu lokasinya dekat dengan Jembatan Gendala Arasi itu tadi. Jadi kan semisalnya waktu berbelanja itu juga sekalian bisa jalan-jalan lah, mampir sebentar nyore di jembatan tadi kan, sambil menikmati pemandangan sore hari. Apakah masyarakat Jambi masih memegang kuat adat dan tradisi? Masih, terutama dalam acara pernikahan, khitanan, dan upacara adat. Dan juga gotong royong di sana lumayan tinggi di setiap RT gitu kan. Biasanya mengadakan gotong royong, membersihkan daerah gitu, membersihkan desanya. Terus ada juga program kayak membuat
bukan membuat, menanam menanam tumbuh-tumbuhan herbal di sebuah lahan yang menjadi milik RT tersebut. Setiap RT itu biasanya ada yang mengelola itu tempat lahan tanaman-tanaman herbal. Apakah wisata alam di Jambi sudah dikelola dengan baik? Untuk wisata alam sudah baik mungkin ya, dan di Jambi itu juga masih banyak tempat wisata yang emang masih tersembunyi dan masih banyak kalangan yang belum tahu gitu kan. Ya. Bahkan orang Jambi pun juga kadang masih ada yang belum tahu tempat wisata tersebut. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lebih ke bagian promosinya lah, biar para wisatawan itu bisa tahu kalau ada tempat tersebut. Oke. Bagaimana potensi pariwisata di Kota Jambi saat ini? Untuk potensi mungkin ya itu tadi, tentang promosi yang harus ditingkatkan dan juga pelayanan yang harus lebih ditingkatkan lagi, apalagi terutama jalan yang menuju jalur tempat wisata tersebut mungkin harus ya lebih diperbaiki lagi lah, lebih dibagusin lagi agar para wisatawan itu bisa lebih mudah akses menuju tempat wisatanya tersebut. Apakah banyak wisatawan luar daerah yang datang ke Jambi? Wisatawan wisatawan mungkin ya dari daerah-daerah sekitar kayak Palembang atau Medan gitu, atau Padang, ya paling sering ya daerah-daerah sekitar lah. Iya, iya, iya. Apakah anak muda Jambi aktif di bidang kreatif dan digital? Anak Jambi di sana ya terutama para mahasiswa sangat aktif, terutama dalam membuat komunitas seperti fotografi Jambi, startup kuliner lokal, dan gerakan pemuda peduli wisata, dan ada banyak lagi yang terdapat di sana gitu kan. Para anak-anak muda membuat inovasi-inovasi yang ada di sana, terutama peduli terhadap lingkungan yang paling penting. Oke. Bagaimana perkembangan UMKM di Kota Jambi? UMKM Iya. yang paling sih yang paling perkembangan UMKM cukup baik, terutama banyak produk-produk yang ada di sana kan, kreatif dan juga bervariasi, Iya. dan ya banyaklah produk yang mungkin kalian bisa temui di Jambi sana yang khas di Jambi nggak bisa ditemuin di lain. Seperti ya saya ulang. Perkembangan UMKM di sana cukup baik dan banyak produk kreatif dan sebagainya yang dibuat para warga-warga lokal juga, dan banyak Apakah ada komunitas kreatif atau seni yang berkembang di Jambi? Komunitas seni. Iya. Komunitas seni.
komunitas seni ya biasanya di sana itu masih banyak yang memiliki minat di tari, dan paling banyak itu biasanya di komunitas batik itu. eh, Banyaklah di sana yang menyukai batik-batik itu. Dan juga ada banyak acara-acara gitu di balai kota atau di mana gitu yang mengadakan eh, acara itu tadi kan, pameran batik atau sebagainya. Oke. Apa peran Sungai Batanghari dalam kehidupan masyarakat Jambi? Sungai, eh, peran sungai ya atau manfaat ya, Berarti peran. iso tuh. Lo. Oke. Apakah sungai masih menjadi pusat aktivitas ekonomi di kota ini? Aktivitas ya mungkin dari para nelayan yang hidup di pesisir, atau hidup di dusun itu biasanya kan eh, ada yang memakai perahu itu. Iya. Selain itu, Mungkin ya jadi tempat wisata atau bagaimana kan, ada sungai otomatis kan ada jembatannya juga kan. Dan juga Sungai Batanghari itu kan sangat panjang dan lebar, otomatis jembatan yang ada itu ya sangat panjang itu. itu cocok nggak buat anak muda yang sering nyore? Sangat cocok, dan terutama dan sangat cocok, dan biasanya para anak muda itu juga pada banyak yang ya santai-santai nyore di jembatan, entah itu lewat atau sekedar membeli jajan gitu, Iya. terutama di jembatan Gentala Arasi itu tadi kan. Kalau malam minggu di sana rame banget atau? Malam minggu ya ramai, terutama di daerah perkotaan kan, banyak para pemuda-pemudi yang keluar buat main atau ya cari jajan, cari angin segar. Bagaimana upaya masyarakat menjaga kelestarian lingkungan? Upaya ya dari saya mungkin seperti menjaga lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya, dan juga kalau bisa ya itu tadi kan, membuang sampah pada tempatnya. Dan Bagaimana upaya masyarakat menjaga kelestarian lingkungan? upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama itu harus menjaga dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu harus. Dan saya juga tiap hari itu lihat pasti ada aja sampah berkeluyuran di mana-mana itu, di setiap jalan pasti ada itu. Rasanya gimana gitu, mungkin harus itu tadi mengelola sampah dengan baik dan bijak, apalagi di sana juga ada banyak sungai yang terdapat di sana, harus itu tadi
lebih menjaga lingkungan dan harus dijaga. Apa tantangan terbesar yang dihadapi warga Jambi saat ini? Tantangan terbesar mungkin seperti iklim yang berubah-berubah, dan sekarang juga udah masuk musim penghujan, terutama yang di bagian dusun itu, bagian desa, biasanya juga airnya naik dan biasanya banjir. Itu yang paling jadi tantangan para masyarakat yang ada di sana. Bagaimana kondisi infrastruktur? Infrastruktur berarti. Oh, ya, guys. Apakah pemerintah daerah aktif mendukung budaya lokal? Pemerintah budaya lokal. Ya, aku masih kirim kowe pertanyaan nih. Budaya lokal. Apakah pemerintah daerah aktif melihat pembangunan lihat jalanan berlubang? Tak ketik pertanyaannya. Apakah pemerintah daerah aktif melihat jalanan atau bangunan yang rusak? Kalau dari jalanan ya mungkin masih kurang lah ya, terutama di bagian pedesaan itu masih banyak sekali jalan-jalan yang masih tanah dan belum Diaspal. diaspal, dan juga banyak juga jalan-jalan yang udah diaspal pun juga banyak yang sudah rusak, karena emang di sana itu banyak sekali truk yang lewat, terutama di jalur yang dilewati para truk-truk pengangkut sawit. Itu biasanya kan otomatis jalannya pasti bolong, pasti masuk ke tanah gitu lah, karena beban dari truknya tadi yang membuat jalannya menjadi rusak. Dan sampai saat ini juga masih sama keadaannya, masih seperti itu, belum berubah sama sekali jalannya. Mungkin dari pemerintah yang bisa lebih diperhatikan lagi di setiap daerah, dan juga terutama yang di daerah pedesaan itu tadi, yang jalannya masih sangat terbatas, dan apalagi saat musim hujan otomatis jalannya jadi licin, becek, yang sangat menyulitkan para warga desa beraktivitas sehari-hari. Bagaimana hubungan antara penduduk asli dan pendatang di Jambi? Hubungan paling sering ya seperti perdagangan dari daerah-daerah lain yang datang untuk menjual barang atau bahan-bahan baku, dan ya banyak juga yang merantau ke Jambi dari daerah-daerah lain dan menetap di sana menjadi keluarga juga ada. Bagaimana suasana sore dan malam hari di kota Jambi? Suasana sore itu biasanya sangat ramai, para pekerja yang baru pulang, terus ada juga yang baru pulang sekolah dari kegiatan. Ya, sore hari juga biasanya banyak yang keluar buat nyore ke tempat nongkrong santai lah. Biasanya juga banyak yang cari-cari jajanan di jalan-jalan gitu. Dan untuk suasana malam juga ramai biasanya, apalagi pada saat malming atau ada acara-acara tertentu yang biasa membuat para anak muda keluar dan mungkin ingin cari-cari
angin segar atau berkumpul bersama teman. Boleh tahu nih, Mas kalau malam minggu itu kemana aja? Nongkrong atau kemana? Kalau malam minggu itu saya ada dua biasanya. Kalau nggak ke rumah sepupu saya atau ke rumah nenek saya main tidur di sana, itu biasanya juga saya ke tempat kawan saya, biasalah main nongkrong, terus ya biasanya main PS juga, main-main game Iya, seru-seru. buat liburan lah, nyantai. Oke. Apa yang paling membuat Mas bangga menjadi orang Jambi? Yang paling membuat saya bangga Iya. mungkin dari budaya di sana dan juga daerah-daerah di sana yang banyak sekali tempat-tempat bagus yang ada di sana, terutama masih banyak sekali tempat wisata yang masih belum diketahui banyak orang lah, Iya, iya. masih banyak yang tersembunyi. Dan juga di sana itu nggak terlalu padat lah, masih bisa santai-santai gitu, apalagi yang di desa atau di pinggiran kota. Oke. Bagaimana masyarakat menyambut event atau festival di daerah sana? Menyambut event Iya. itu biasanya para anak-anak kecil yang paling bersemangat, itu banyak yang antusias dan mengikuti kegiatan yang ada. Apa harapan Mas terhadap perkembangan Jambi di masa depan? Saya berharap Jambi bisa semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya, terutama kebudayaan yang ada di sana, dari batik, terus bahasa dan budaya yang ada di sana. Wah, menarik sekali bukan? Cerita tentang kehidupan dan pesona di kota Jambi. Dari keindahan kota Jambi, kuliner khasnya, sampai semangat masyarakat dan ramah dan bersahabat. Semoga obrolan ini membuat kita makin mengenal dan mencintai Jambi sebagai bagian penting dari keindahan Indonesia. Terima kasih sudah mendengar podcast Suasana di Kota Jambi. Jangan lupa ikuti terus episode berikutnya dengan cerita menarik dari berbagai daerah Nusantara. Sampai jumpa dan salam hangat di Kota Jambi.